Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Irtarizullah dari kelas 1B dengan NIM A5102101123. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan sifat-sifat materi. Materi sendiri yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Materi memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan fisik dari materi tersebut. Sifat fisika ini ialah sifat perubahan benda yang tidak dapat membentuk zat baru. Sifat fisika dalam materi ini meliputi wujud, warna, ada bau, ada titik leleh, ada daya hantar, dan juga kelarutan. Contoh dari sifat fisika yaitu es batu yang mencair dan lilin yang meleleh. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia sendiri yaitu perubahan yang dialami pada suatu benda yang dapat membentuk zat baru. Contoh dari sifat kimia dari suatu benda yaitu mudah terbakar dan dapat melapuk. Contoh dari sifat kimia dari suatu materi diantaranya ada kayu yang dapat melapuk, kemudian ada lilin yang terbakar, dan ada besi yang berkarat. Berdasarkan wujudnya juga, suatu materi dapat dibentuk atau dibedakan menjadi 3 zat. Yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang terakhir ada zat gas. Materi berupa zat padat diantaranya memiliki ciri-ciri partikel-partikel yang tersusun rapat pada tempatnya, serta materi ini mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kemudian yang kedua ada materi berupa zat cair, memiliki ciri-ciri partikel penyusunnya yang tersusun rapat, kemudian dapat mengalir, serta bentuknya berubah-ubah menurut dengan wadahnya. Kemudian yang terakhir ada materi tentang zat gas. Materi ini memiliki partikel yang tersusun renggang dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian ada jenis-jenis perubahan materi. Jenis-jenis perubahan materi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika ini perubahan yang terjadi pada suatu benda tanpa menghasilkan zat baru. Perubahan yang dihasilkan dari perubahan fisika yaitu meliputi perubahan bentuk, warna, serta ukuran. Contoh dari perubahan fisika dari suatu materi yaitu es batu yang mencair, serta batu yang pecah karena dipukul. Yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia sendiri yaitu perubahan yang dapat mengakibatkan pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk akibat dari perubahan kimia diantaranya ada gas, endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Kemudian ada pun contoh reaksi kimia yang terjadi pada perubahan kimia, diantaranya ada reaksi yang menghasilkan gas, kemudian ada reaksi yang menghasilkan endapan, reaksi yang menghasilkan perubahan warna, dan yang terakhir adalah reaksi yang menghasilkan perubahan suhu. Nah, itu tadi sekilas mengenai tentang penjelasan jenis dan sifat-sifat materi dari saya. Terima kasih. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh, gelas yang diisi dengan pecahan es batu. Masukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Di sisi luar gelas mula-mula kering. Setelah beberapa saat, di sisi luar gelas akan timbul titik-titik air. Nah, titik-titik air itu disebut dengan peristiwa mengembun. Perubahan wujud membeku dari cair menjadi padat. Contohnya, memasukkan air ke dalam kulkas yang ditunggu selama 1 jam.
Setelah 1 jam, air yang sebelumnya mencair menjadi padat. Ini yang dinamakan perubahan wujud membeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andin Julita Pertiwi, NIM A5102101125. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan pada bagian perubahan kimia. Nah, terjadinya perubahan materi itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama adalah pelapukan, yang kedua adalah perkaratan, dan yang ketiga adalah pembusukan. Masing-masing akan saya jelaskan berikut ini. Nah, faktor pertama adalah pelapukan. Sebelumnya, kita bisa amati gambar yang telah saya ambil seperti ini. Nah, gambar tersebut contoh dari pelapukan. Apa itu pelapukan? Pelapukan adalah proses terurainya batuan menjadi partikel-partikel kecil akibat proses mekanis dan kimia. Berdasarkan faktor penyebabnya, pelapukan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pelapukan fisika. Nah, pelapukan ini disebabkan oleh suhu ataupun iklim. Contohnya adalah batu yang terkena tetesan air, maka semakin lama akan terkikis dan hancur menjadi tanah. Kedua adalah pelapukan biologi. Nah, biasanya pelapukan ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya adalah lumut yang hinggap di batuan. Ketiga adalah pelapukan kimia. Nah, pelapukan ini terjadi karena bercampur dengan bahan-bahan kimia. Contohnya, batu-batu yang terkena limbah pabrik lama-lama akan hancur. Selanjutnya, faktor kedua adalah perkaratan. Sebelumnya, kita bisa amati terlebih dahulu gambar yang saya ambil seperti ini. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari perkaratan. Apa itu perkaratan? Perkaratan atau bisa juga disebut korosi adalah penurunan mutu dari material akibat bereaksi dengan lingkungan. Nah, contoh peristiwa korosi yang dapat ditemukan pada logam besi, yaitu logam besi tersebut bereaksi dengan udara dan air sehingga menimbulkan zat baru. Lalu, bagaimana cara mencegah korosi? Korosi dapat dicegah dengan desain pemilihan bahan, lalu dengan penggunaan inhibitor, lalu pelapisan seperti menggunakan cat, serta proteksi anodik dan katodik. Selanjutnya, faktor ketiga adalah pembusukan. Sebelumnya bisa kita amati terlebih dahulu gambar yang telah saya ambil seperti ini. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari pembusukan. Apa itu pembusukan? Pembusukan adalah reaksi yang tidak dapat kembali lagi. Hal tersebut biasanya itu disebabkan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini terdiri dari jamur, bakteri, semut, dan belatung. Lalu bagaimana cara mencegah pembusukan? Pembusukan dapat dicegah dengan cara yang pertama adalah pengasinan dengan garam dan pemanisan dengan gula. Yang kedua adalah pengasapan, misalnya saja pada ikan. Yang ketiga adalah pemanasan makanan dengan tujuan supaya tidak timbul jamur. Yang keempat, pengeringan dengan tujuan mengurangi kadar air supaya makanan tidak cepat membusuk. Kelima adalah pendinginan, misal dengan cara memasukkan ke dalam lemari es. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi baru tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya, bisa kita amati terlebih dahulu bagian yang telah saya buat seperti ini. Nah, menurut klasifikasi tersebut di atas terbentuklah sebuah unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang pertama adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui proses kimia. Unsur dibagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Nah, yang pertama adalah unsur logam. Beberapa sifat logam antara lain yang pertama adalah berupa padatan yang berkilau, 2, mempunyai titik leleh yang tinggi, 3, bersifat menghantarkan listrik dan panas, yang keempat dapat ditempa, dan yang kelima adalah bersifat kuat. Baik, untuk materi bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Faridatul Afifah, NIM A5102102126, akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Unsur non-logam. Sifat-sifat unsur non-logam yaitu antara lain: yang pertama, tidak mengkilap jika digosok. Yang kedua, tidak bersifat penghantar listrik atau penghantar panas yang baik, kecuali grafit. Yang ketiga, tidak dapat dikenai proses tempa. Yang keempat, pada suhu kamar 25 derajat Celcius, ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Contoh unsur non-logam dan kegunaannya yaitu: pertama, gas mulia. Terdapat 6 gas non-reaktif dalam golongan gas mulia, yaitu argon, neon, kripton, helium, radon, dan xenon. Argon ditemukan dalam bola lampu, sedangkan xenon dalam lampu pemancar mercusuar, dan helium digunakan sebagai pengisi kapal dan balon udara. Yang kedua, karbon. Karbon merupakan unsur utama dalam setiap makhluk hidup di bumi. Kegunaan karbon untuk membuat pensil dan untuk pelumas kering. Ini gambar karbon hitam. Yang ketiga, oksigen. Oksigen biasanya digunakan untuk pernafasan, untuk mengelas baja, digunakan dalam industri baja, dan sebagai bahan bakar roket. Yang keempat, hidrogen. Kegunaan hidrogen antara lain digunakan dalam hidrogenasi lemak dan minyak dalam produksi amonia, pada industri petrokimia, sebagai gas pengungkit dan bahan bakar alternatif. Yang kelima, belerang. Kegunaan belerang yaitu untuk pembuatan korek api, bubuk mesiu, insektisida, dan fungisida. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Belerang yang murni tidak berbau. Bau yang muncul sebenarnya berasal dari banyaknya senyawa. Yang keenam, nitrogen, digunakan untuk menciptakan suhu yang sangat rendah dan untuk pupuk. Yang ketujuh, fluorin, digunakan dalam pasta gigi dan air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Yang kedelapan, klorin. Klorin digunakan sebagai penjernih air minum dan kolam renang, sebagai bahan aktif produk pembersih dan produk pembalut. Yang kesembilan, fosfor. Fosfor digunakan untuk membuat asam fosfat dan membuat korek api. Yang kesepuluh, iodin. Iodin digunakan untuk bahan membuat obat-obatan dan perhiasan. Senyawa. Senyawa merupakan zat dengan komposisi tertentu yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui proses kimia. Contoh zat yang tergolong senyawa antara lain air, garam dapur, gula, alkohol, karbon dioksida, amonia, etanol, asam cuka, urea, dan kapur. Ini ada tabel komposisi suatu senyawa. Karbon dioksida rumusnya CO2, unsur penyusunnya C/O sama dengan 1/2. Dan ada garam dapur, rumusnya NaCl. Unsur penyusunnya perbandingan NaCl 1/1. Campuran. Campuran merupakan suatu jenis materi yang terbentuk dari 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat dari zat penyusunnya. Ciri-ciri suatu zat dikatakan campuran jika komposisi dari zat penyusunnya bersifat tidak tetap,
Yang kedua, masih memiliki sifat yang sama dengan komponen penyusunnya. Kemudian tersusun atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Yang keempat, tidak mempunyai sifat kekasan tertentu. Yang kelima, dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya melalui cara fisik seperti filtrasi dan penyulingan. Contoh campuran yaitu air garam, air gula, air pasir, dan udara. Perkenalkan, nama saya Afriel Miftahul Awala dengan NIM L51021010124. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan dan kaloid. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang larutan terlebih dahulu. Larutan adalah suatu sistem homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Larutan juga merupakan suatu zat campuran partikel yang sangat kecil tercampur dengan sempurna. Sifat-sifat yang ada pada larutan yaitu 1. Dapat berwujud zat padat, cair, atau gas. 2. Larutan berwujud cairan yang dapat melarutkan zat padat. 3. Bersifat homogen. 4. Tidak dapat dibedakan antara partikel terdisperis dengan partikel pendisperis. 5. Larutan memiliki ukuran partikel yang kecil. Contoh-contoh larutan. 1. Larutan etilen-glikol dan larutan gas. Faktor-faktor yang terdapat pada larutan yang mempengaruhi proses pelarut. 1. Jenis pelarutnya. 2. Suhu. 3. Volume pelarut. 4. Kecepatan mengaduk. Dan 5. Ukuran zat yang terlarut. Koloid merupakan bentuk campuran sistem disperse 2 atau lebih zat yang bersifat heterogen. Sifat-sifat yang terdapat pada koloid. 1. Efek tindak atau sering disebut dengan cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid. 2. Gerakan dan atau sering juga disebut dengan gerakan cepat. 4. Absorpsi atau sering disebut dengan proses penyerapan. 4. Koagulasi koloid atau sering disebut dengan penggumpalan. 5. Dialisis atau sering disebut dengan permurnian. 6. Elektroforesis atau sering disebut dengan pergerakan di dalam medan listrik. 7. Koloid liofil atau liofab zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya. 8. Koloid pelindung sebagai pelindung dari sol liofab. Macam-macam koloid. 1. Sol. 2. Sol padat. 3. Aerosol padat. 4. Aerosol cair. 5. Emulsi. 6. Emulsi padat. 7. Buih. 8. Buih padat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rendi Royhan, NIM A510210122. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pemisahan campuran. 1. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Sebagai contoh, penyaring air yang bercampur pasir disaring dengan kertas saring sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring. 2. Destilasi. Destilasi adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan, maka komponen titik didihnya yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, proses penyulingan digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut, pembuatan etanol atau alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. Yang ketiga, kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan
atau absorpsi kertas terhadap zat yang ingin dipisahkan. Suatu zat yang lebih dahulu larut dalam perlarutan dan kurang terabsorpsi pada kertas akan bergerak lebih cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi berguna untuk menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi, menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro, menguji apakah terdapat obat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat padat yang menyublim atau berwujud menjadi gas atau sebaliknya, dan dipisahkan dengan campuran dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. Contohnya seperti campuran iodin dengan garam dan dipisahkan dengan pemanasan. Campuran dipanaskan di dalam wadah cawan yang ditutup dengan terbalik. Iodin akan menyublim dan menjadi uap, tapi pada saat menyentuh permukaan corong, uap iodin menyublim kembali menjadi padat yang menempel pada permukaan corong sehingga dapat dipisahkan dengan padatan garam. 5. Kristalisasi. Kristalisasi ialah pemisahan campuran dengan cara mengkristal atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Biasanya, kristalan ini menggunakan suhu rendah untuk membuat cairannya mengendap. Sedangkan kristalisasi ialah proses kristalisasi ulang. Misalnya kita mendapatkan kristal, namun kristal tersebut belum murni. Untuk mendapatkan kristal yang lebih murni, dilakukan rekristalisasi. Rekristalisasi dilakukan dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkannya kembali. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.